Ini adalah Kupang Indah, kompleks perumahan elit di Surabaya. Warga di sana rata-rata punya ART, jadi tidak heran antara satu ART dan ART lainnya di kompleks perumahan itu saling kenal. Salah seorang ART bernama Bu Sani, usia 48 tahun, asal dari Desa Kombongan, Jember. Sudah 6 tahun Bu Sani yang biasa dipanggil Bibi itu bekerja di sebuah rumah bercat serba putih. Dia betah sebab majikannya, Nyonya Elsya yang berusia 50-an baik padanya. Tugas Bi Bu Sani agak berbeda dengan ART pada umumnya yang biasanya langsung mengurus dan melayani majikan dan keluarga. Bi Bu Sani hanya ditugasi menjaga dan menunggui rumah sendirian, sedangkan majikannya lebih sering tinggal di rumah di kawasan lain. Bisa dibilang pekerjaan Bu Sani santai. Nyonya Elsya tidak pernah memberi target apapun padanya. Meski demikian, Bu Sani selalu bekerja dengan baik, tidak pernah mengecewakan majikannya, dan senantiasa menjaga kebersihan rumah dan pekarangan. Setiap bulan tanggal 18, Bu Sani menerima gaji pokok 1,3 juta. Di samping itu, dia juga mendapat uang jajan 300.000 per bulan. Seluruh kebutuhan makanan sudah dicukupi Nyonya Elsya seperti beras, telur, dan sebagainya, jadi Bu Sani tidak perlu lagi keluar uang untuk membeli makanan. Tampaknya Bu Sani juga pandai berhemat dan mengatur keuangan. Dia jarang mengambil gajinya dan kerap minta bantuan majikan menyimpannya. Jika gajinya telah terkumpul banyak, barulah Bu Sani mengambilnya dan memakainya untuk membeli perhiasan emas dan ternak sapi yang dirawat keponakannya di kampung hingga beranak pinak. Bu Sani rutin pulang kampung ke Jember. Terkadang dia meminjam uang pada Nyonya hingga 5 juta. Jika ada waktu luang, Nyonya Elsya akan mengantar ART-nya itu ke Terminal Bungur Asih untuk mengambil bus ke Jember. Terakhir Bu Sani pulang kampung Maret 2017, 3 bulan yang lalu, dan sekarang sudah akhir Mei 2017. Seperti biasa malam itu, Bu Sani sendirian di rumah. Majikannya terakhir mengunjunginya 10 hari yang lalu. Ketika Bu Sani sedang sibuk mencuci piring di dapur, tiba-tiba dia mendengar pintu pagar diketuk. "Oh, pasti dia," pikir Bu Sani, lalu berteriak, "Masuk!" Sementara itu, jarum jam terus bergerak dan detik-detik kematian semakin dekat. Mudrik dan Marjuki, 2 satpam kompleks perumahan Kupang Indah, curiga. Sudah beberapa hari lampu teras rumah Nyonya Elsya menyala. Padahal biasanya sang ART Bu Sani selalu mematikannya setiap pagi. Yang lebih mencurigakan saat melintas di depan rumah mereka mencium bau busuk. Satpam berusaha memanggil-manggil Bu Sani tapi tidak ada jawaban. Mereka pun memutuskan menelpon Nyonya Elsya, si pemilik rumah yang saat itu tinggal di rumahnya yang lain. Dengan seizin Nyonya Elsya, pada 1 Juni 2017 Satpam pun masuk untuk memeriksa situasi dan kondisi rumah. Pegang apa-apa ya? Nah, jangan pegang apa-apa, Pak. Pokoknya cuma gembok tok. Gini loh, Pak, gini loh. Ini udah saya buka, ini bukanya sini. Iya, masuk dok. Pak kuat dok. Masuk dok. Kan masuk. Masuk. Orangnya di mana? Buka IP ya? Itu ada apa? Surat itu. Itu tuh, lap. Nah ini. Aduh, sadet. Hah? Sah? Kok darah? Enggak. Bu, darah. Panggilan kok banyak darah ini? Darah. Panggilan. Darah kan? Darah. Ada darah. Ada bekas darah banyak. Darah. Kayak nyeret.
Sini udah wes. Satpam langsung menghubungi polisi yang segera tiba di TKP yang mengerikan penuh darah. Busani ditemukan terkapar di belakang rumah, jasadnya separuh membusuk. Hasil otopsi menunjukkan Busani meninggal 3 atau 4 hari sebelumnya dan ditemukan 48 luka akibat benda tajam di tubuhnya. Apakah ada perampok yang masuk ke rumah dan membunuh Busani, tapi tidak ada barang yang hilang? Melihat begitu banyak luka tusuk di tubuh Busani hingga 48, terutama di kepala yang tembus hingga tengkorak, polisi menduga si pelaku sangat marah dan dendam pada Busani. Ketika mencari referensi psikologis tentang kasus-kasus pembunuhan berlatar belakang dendam, polisi menemukan referensi yang menyebutkan seorang perempuan yang membunuh dengan latar belakang dendam biasanya bertindak lebih sadis daripada laki-laki. Ada kemungkinan pembunuh Busani seorang perempuan yang begitu marah dan dendam padanya hingga tega menusuknya 48 kali. Mungkinkah sang majikan Nyonya Elsie pelakunya? Tapi tidak mungkin sebab pada saat kejadian sang Nyonya tinggal di rumahnya yang lain sedangkan Busani seorang diri di rumah Kupang Indah. Polisi memeriksa sekeliling. Kompleks perumahan dijaga satpam, jadi orang yang keluar masuk selalu terpantau. Polisi menduga pelaku pembunuhan adalah orang yang dikenal Busani dan juga tinggal di kompleks. Polisi pun melakukan mapping pada warga perempuan di sekitar lokasi kejadian, terutama sesama ART yang kemungkinan besar sering berinteraksi langsung dengan Busani. Ketika polisi menanyai seorang ART bernama Suci, diperoleh informasi penting. Menurut Suci, Busani punya masalah dengan ART lainnya bernama Solihah Indah. Indah pernah meminjam kalung emas milik Busani tapi tidak mengembalikannya. Hal itu membuat Busani marah dan mengancam akan mengadukan Indah ke majikannya. Suci kemudian menunjukkan pada polisi Facebook Indah yang menampilkan foto Indah memakai kalung milik Busani yang katanya merupakan hadiah dari majikannya Nyonya Elsie. Polisi kemudian menunjukkan foto itu kepada Nyonya Elsie dan sang Nyonya membenarkan kalung emas yang dikenakan Indah adalah kalung pemberiannya untuk Busani. Nah, sekarang semuanya semakin jelas. Polisi pun mendatangi Solihah Indah. Perempuan itu baru berusia 19 tahun, dia tinggal di rumah majikannya hanya berjarak 2 rumah dari Busani. Ketika ditanya tentang perselisihannya dengan Busani, Indah membantah. Dia juga menegaskan tidak tahu menahu tentang tewasnya Busani. Polisi sebenarnya curiga pada Indah, tapi mereka tidak punya cukup bukti. Untuk bisa menjerat Indah, mereka perlu bukti yang lebih kuat. Sementara itu, polisi juga sudah mendapatkan informasi dari ART lainnya, Indah punya pacar yang tinggal di Blora. Polisi pun segera berangkat ke Blora untuk menemui si pacar yang bernama Sugiono. Saat ditanyai, Sugiono bilang, Indah pernah cerita ke saya, dia jengkel dengan Busani dan pernah berniat menghabisinya. Menurut Sugiono, Indah pernah menunjukkan padanya seuntai kalung emas. Sugiono yang curiga beberapa kali menanyakan asal-usul kalung itu, tapi Indah selalu mengelak hingga suatu hari dia mengaku kalung ini kalung pinjaman dan pemiliknya menagih terus minta dikembalikan. Berbekal informasi dari Sugiono, polisi kembali menginterogasi Indah dan menunjukkan foto dirinya di Facebook yang mengenakan kalung emas milik Busani. Lagi-lagi Indah membantah, itu kalung imitasi yang saya beli di pasar dekat sini. Baiklah, kata polisi, sekarang kita sama-sama ke pasar dan tunjukkan pada kami di mana kamu membeli kalung imitasi itu. Setiba di pasar, Indah gelagapan. Dia tidak bisa menunjukkan toko di mana dia membeli kalung itu. Pertahanannya pun runtuh. Dia mengaku dirinya lah yang menyebabkan Busani tewas. Begini ceritanya. Jadi Busani itu enak. Disayang majikan, apa-apa dibelikan, dikasih uang saku, juga diberi hadiah. Hadiahnya juga sangat istimewa, seuntai kalung emas. Aku iri sebab aku juga ingin kalung emas. Di bulan Maret 2017, aku bilang ke Busani, pinjem dong kalung emasnya buat aku pakai. Busani dengan senang hati meminjamkannya padaku. Busani memang baik, murah hati, aku menganggapnya seperti ibu. Dia juga sering memberiku makanan. Kalung emas itu kupakai dan aku berselfie ria lalu memamerkan fotoku di akun Facebook. Beberapa hari kemudian Busani meminta balik kalung emasnya itu. Aku mengelak dengan memberi berbagai alasan. Busani marah dan terus-menerus mendesak agar aku mengembalikan kalung emasnya.
Bagaimana mungkin aku mengembalikan kalung itu? Sebab aku sudah menjualnya tanpa setahu Bu Sani. Aku jengkel ketika kemudian Bu Sani ngomong ke ART lainnya di kompleks menjelek-jelekan diriku. Si Indah minjem kalungku tapi nggak dikembalikan. Sejak itu aku jadi bahan gunjingan ART lainnya. Tapi yang bikin aku naik pitam ketika kemudian Bu Sani mengancam. Kalau kamu nggak balikin juga kalung emasku, aku akan adukan ke majikanmu, kamu sudah berkali-kali memasukkan pacarmu ke rumah. Wah, Bu Sani benar-benar kelewatan. Aku memang sudah berkali-kali mengajak pacarku Sugiono masuk ke rumah, ke kamarku saat majikanku tidak ada. Jika Bu Sani mengadu, bisa-bisa aku dipecat dari pekerjaanku. Amarahku pada Bu Sani tidak tertahankan lagi. Malam itu, aku pun datang ke rumahnya. Aku tahu dia selalu sendirian di sana. Aku ketuk pintu pagar dan Bu Sani tahu aku yang datang. Dari dalam dia berteriak, "Masuk." Aku lihat dia di dapur sedang mencuci piring. Nah, saat itulah aku sambar sabit di atas meja lalu menusukkannya 2 kali ke leher Bu Sani. Bu Sani ambruk ke lantai. Kemudian kuseret tubuhnya ke bagian belakang rumah dan kembali kutusuk dirinya berulang kali di kepala, wajah, dada, dan perut. Lantas kubersihkan lantai dapur yang penuh darah dengan keset. Aku ambil ponselnya lalu membuangnya dan buru-buru pulang ke rumah majikanku. Kepada polisi berkali-kali Indah mengatakan, saya tidak berniat membunuh Basuni. Tapi polisi tidak percaya. Mana mungkin gak niat membunuh, kamu menusuk sampai 48 kali. Indah terdiam, tapi dia tetap bersikeras pembunuhan tersebut spontan, tidak direncanakan. Kejiwaan Indah sempat diperiksa oleh dokter sebab polisi penasaran dengan kekejamannya. Usianya baru 19, tapi kesadisannya luar biasa. Hasil pemeriksaan kejiwaan Indah tidak disampaikan kepada media, namun menjadi bahan masukan bagi kepolisian. Persidangan kasus pembunuhan Bu Sani digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis hakim menyatakan Solihah Indah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Wanita itu divonis 10 tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Indah hukuman 15 tahun penjara. Indah yang baru berusia 19 tahun itu menerima vonis dan tidak akan mengajukan banding. Menurut penasihat hukumnya, hal itu dilakukan Indah karena penyesalannya. Dengan menerima vonis, Indah berharap bisa menebus kesalahannya telah membunuh Bu Sani, sesama ART yang sudah dianggapnya seperti ibu sendiri. Apakah Indah benar-benar tobat dan memang berniat menebus kesalahannya di penjara? Hanya dialah yang tahu, karena kejahatannya sebenarnya tidak ini saja. Dulu juga di rumah majikan sebelumnya dia pernah mencuri 2 ponsel. Kasus pembunuhan Bu Sani terpecahkan dengan cepat hanya 5 hari setelah Bu Sani ditemukan tewas, dan hal itu tercapai berkat kinerja tim anti bandit. Sejak dibentuk pada awal 2017, keberhasilan tim anti bandit Polrestabes Surabaya mulai dicontoh berbagai jajaran polisi lainnya. Dalam sebulan, tim pernah menangkap 40-an pelaku bandit yang terlibat berbagai pencurian termasuk curanmor juga penadah. Diharapkan dengan adanya tim anti bandit, tingkat kriminalitas di Surabaya akan menurun. Menurut data di internet, Surabaya menduduki peringkat ke-6 kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia setelah Jakarta, Medan, Makassar, Palembang, dan Bandung. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.